Against the Gods Chapter 2072, Ujian Terakhir. Pria berbaju perak dalam proyeksi adalah dewa kerajaan penenun mimpi, Meng Kongchan. Nama dewanya adalah Wu Meng. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang perkataan yang tidak perlu, dan dia langsung berkata, saya ingin meminta saudara Meng membantu saya menemukan seseorang. Meng Kongchan menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik, sepertinya orang ini sangat penting untuk membuat saudara Fusen begitu serius. Dalam arti tertentu, itu benar. Hua Fusen tampak rumit dan berkata, orang ini adalah orang yang dicintai Caili. Ekspresi Meng Kongchan jelas berubah. Keduanya terdiam pada saat bersamaan. Namun untuk waktu yang lama, Meng Kongchan tidak menemukan sedikit pun lelucon di wajah Fusen. Akhirnya, Meng Kongchan berbicara perlahan, masalah ini lebih dari sekedar masalah kecil. Bagaimana dengan saudara Luo? Dia tidak tahu, dan saya tidak punya nyali untuk memberitahunya. Hua Fusen berkata, selain saya dan Qing Ying, hanya Anda yang tahu tentang masalah ini. Dia tidak memberitahu Meng Kongchan bahwa dia harus merahasiakannya, karena dia tahu bahwa Meng Kongchan tidak akan pernah mengungkapkan apapun kepada siapapun. Meng Kongchan tiba-tiba mengerutkan kening, tunggu. Kamu ingin aku mencari tahu tentang dia? Mungkinkah maksudmu, kamu menerima hubungan antara orang ini dan Caili? Aduh. Hua Fusen menghela nafas pelan, segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya ditentukan oleh manusia, bukan dewa. Meski baru beberapa bulan berlalu, Caili sudah sangat jatuh cinta pada anak ini. Dia jatuh cinta padanya baik jiwa maupun raga. Meskipun, pikiran dan tubuh terperangkap tidak jelas, namun setiap kata yang keluar dari mulut Dewa Zetian sudah cukup bagi Dewa Wumeng untuk memahami maknanya, dan wajahnya jelas tergerak. Hua Fusen melanjutkan, saat aku pertama kali mendengarnya, aku sangat marah dan berharap bisa membunuhnya. Tapi, dia menyelamatkan nyawa Caili, dan bahkan Qing Ying jelas-jelas melindunginya. Dan tekad yang ditunjukkan Caili pada anak ini benar-benar melebihi ekspektasi saya. Jika dia dipisahkan secara paksa dari anak itu, hidupnya akan hancur, dan hubungan antara dia dan aku sebagai ayah dan anak mungkin selamanya tidak dapat diperbaiki. Ini adalah konsekuensi yang sama sekali tidak bisa aku terima. Oh, Meng Kongchan bahkan lebih terkejut lagi, Caili telah melihat dalam hidupnya semua pria terbaik di dunia. Itu bisa membuatnya begitu terobsesi dengannya sehingga kamu bahkan harus menyerah, sepertinya memang ada yang luar biasa pada anak ini. Hanya saja konsekuensi dari tindakan ini, di tengah kata-katanya, Meng Kongchan menggelengkan kepalanya lagi, itu saja. Anda pasti sudah memikirkannya dengan matang sebelum mengambil keputusan ini. Meskipun saya merasa ini sangat salah, saya tidak perlu membujuk Anda. Seberapa jauh saya perlu mendeteksi anak ini? Kedua dewa besar ini sudah saling kenal sejak kecil dan bisa dikatakan sebagai sahabat hidup dan mati. Mereka sangat memahami satu sama lain sehingga tidak perlu terlalu banyak penjelasan. Hua Fusen memperlambat suaranya dan berbicara dengan sungguh-sungguh, pertama, saya ingin memastikan apakah dia tulus terhadap Caili, setidaknya, apakah ketulusannya lebih besar daripada niatnya. Oh. Meng Kongchan mempersempit pupilnya yang ditutupi dengan cahaya perak, ini benar-benar mengejutkanku. Di antara generasi muda wanita di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi Caili dalam hal keanggunan dan bakat. Dengan identitas Caili dan penampilannya, setiap pria di dunia pasti terpikat olehnya. Seperti Dian Zhouxi, anak dewa nomor satu di generasi ini, kegilaannya pada Caili diketahui dunia. Jika dia menjadi dewa di masa depan, dia mungkin ingin memberikan seluruh kerajaan Shen Luo padanya. Dan jika bukan karena pertunangan keduanya, bocah nakalku pasti akan mengejarnya ketika dia melihat kesempatan. Laki-laki yang disukai Caili bisa disebut sebagai orang paling beruntung di dunia. Kalau dia tidak tulus mencintai Caili, entah anak ini berjiwa batu, atau anak ini spesialis Longyang, hahaha. Perkataan Meng Kongchan mungkin terdengar setengah bercanda, namun kenyataannya memang demikian. Gelar Caili sebagai puncak kecantikan yang tiada taraf di dunia abis adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkal oleh semua makhluk hidup. Juga yang paling populer di kalangan pria di dunia. Dia adalah puncak hayalan, jadi mengapa mempertanyakan ketulusannya? Kalau kita bicara kelebihan, bagaimana mungkin ada roh yang murni di dunia ini? Prestise adalah kelebihan, warna adalah kelebihan, kekuatan adalah kelebihan, kalau memang tidak ada kelebihan, apa bedanya? Dari orang yang tidak berguna. Setelah mengatakan ini, Meng Kongchan tidak merasakan gerakan apapun di wajah Fusen. Dia berhenti bercanda dan berkata, karena kamu sangat khawatir, mungkinkah kamu menyadari kekurangan pada tubuh anak itu? Tidak, Hua Fusen menggelengkan kepalanya, sebaliknya. Caili mengambil inisiatif ketika dia bertemu, akur, dan jatuh cinta padanya. Sebaliknya, dia menyelamatkan Caili dari bahaya berkali-kali, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dan kepribadian Qing Ying yang acuh tak acuh pun tergerak olehnya, dia lagi dan lagi mendukungnya.
Hasil dari semua jejak dan komunikasiku dengannya adalah ketulusannya terhadap Caili begitu murni dan tak ada cacat di dalamnya. Dan dia tak punya rencana lain selain Caili. Segala godaan tak tergoyahkan. Meng Kongchan mengerutkan kening, lalu berkata, lalu apakah ada kekurangan dalam gejolak hati dan jiwanya? Tidak sama sekali. Hua Fusen memberikan jawaban kepada Meng Kongchan yang membuatnya terkejut, kultivasinya hanya master ilahi tingkat ketiga. Tapi di depanku, di bawah tekanan jiwa yang aku lepaskan secara diam-diam beberapa kali, dia sebenarnya selalu tenang dan sopan, tidak rendah hati atau sombong. Perubahan suasana hatinya yang jarang terjadi hanya karena ketertarikannya pada Caili. Meski kemungkinan besar aku terlalu banyak berpikir. Tapi kalau dia punya motif tersembunyi, dengan sifat liciknya, bagaimana Caili bisa menjadi lawannya? Kali ini, Meng Kongchan tidak membantah atau membujuknya untuk mengkhawatirkan Hua Caili, yang sepertinya tidak perlu. Semuanya sempurna, tapi aku masih ragu. Saya mengerti. Meng Kongchan mengangguk perlahan dan berkata, saya sangat mengetahui kecintaan Anda pada putri Anda. Saya akan mengesampingkan hal ini, berjaga-jaga, untuk Anda. Tapi kalau dipikir-pikir, Anda meminta bantuan kepada saya, tujuanmu pastinya bukan hanya karena keraguan seperti itu, bukan? Apakah hanya karena alasan ini? Haha, itu benar-benar tidak bisa disembunyikan dari mata pintar saudara Meng. Hua Fusen berkata, hal kedua adalah saya ingin meminta saudara Meng mencari tahu asal-usulnya. Hah? Meng Kongchan mengerutkan kening, apa maksudmu? Segalanya telah dipaksakan sampai pada titik ini, mungkinkah kamu masih belum tahu asal-usul sebenarnya dari anak itu? Saya tidak takut dengan lelucon saudara Meng, itu benar. Hua Fusen menertawakan dirinya sendiri dan melanjutkan, anak ini mengambil Yun sebagai nama belakangnya dan nama tunggalnya adalah Ce, tetapi dia tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki klan. Menurut apa yang dia katakan, dia dilahirkan sekitar 100 tahun yang lalu. Sebelumnya, dia diselamatkan oleh jiwa kuno. Dia baru berusia 10 tahun ketika dia diselamatkan, dan dia kehilangan ingatannya saat sebelum dia berusia 10 tahun. Jadi dia tidak tahu tempat lahirnya yang sebenarnya. Alis Meng Kongchan bergerak tanpa sadar, lalu terdiam saat lukisan itu melayang ke atas dan ke bawah. Hanya itu. Ya, itu saja. Hua Fusen berkata, mengenai keberadaan jiwa kuno, dia tidak pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada siapapun atas dasar perintah guru. Saya juga telah mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam akhir-akhir ini. Saya tidak menemukan apapun yang berhubungan dengannya, jadi saya kira seperti yang dia katakan, dia datang ke dunia belum lama ini. Dengan kata lain, Meng Kongchan memandang Hua Fusen dengan tatapan yang sedikit aneh, kamu, Hua Xinsen yang agung, pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang anak laki-laki yang mendekati putrimu. Benar. Dada Hua Fusen naik turun dan perlahan menutup kedua matanya, jadi, bagaimana saya tidak khawatir? Itu saja, saya sudah mengerti. Meng Kongchan mengangguk pelan, tapi hanya dalam beberapa kata, itu adalah janji dari Tuan Wu Meng. Saudara Meng harus mengurus masalah ini sendiri. Hua Fusen menekankan, itu wajar. Mata Meng Kongchan tulus, masalah anak ini dan Caili juga melibatkan Shen Luo dan Tanah Suci. Saya tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya. Tidak hanya itu. Hua Fusen berkata, tubuh anak ini juga memiliki sesuatu yang bahkan saya sangat terkejut. Oleh karena itu, jika, Master, di mulutnya benar, asal-usulnya mungkin mengejutkan, dan mungkin juga disertai dengan hal-hal yang mengejutkan. Rahasiakanlah. Jika orang lain mengetahuinya, dia mungkin akan dalam bahaya. Meng Kongchan mengangguk dengan tatapan serius pada Hua Fusen kemudian bercanda, jangan khawatir, Saudara Fusen, bahkan jika saya mengetahui bahwa dia adalah putra Kaisar Yuan, saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada siapapun. Dengan kata-kata Saudara Meng, saya secara alami merasa nyaman. Janji dewa tanpa mimpi, tidak pernah tidak ditepati. Kerajaan penenun mimpi menghususkan diri pada kultivasi jiwa. Dan ingkar janji pasti akan melukai jiwa. Dengan kekuatan unik, mimpi jatuh, dan mimpi tidur, yang unik dari kerajaan dewa penenun mimpi, mereka mengetahui rahasia yang tak terhitung jumlahnya dari praktisi mistik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada rahasia pribadi yang pernah bocor dari kerajaan dewa penenun mimpi. Hal ini sudah terjadi pada penenun mimpi biasa, apalagi dewa penenun mimpi. Namun, kata Meng Kongchan dengan wajah serius dan tatapan tersembunyi di matanya, jika semuanya hanya kekhawatiranmu yang berlebihan, apakah kamu serius, ingin menghancurkan kontrak pernikahan yang diberikan oleh Kaisar Yuan dan menerima orang yang tidak berdaya? Kultivasi anak laki-laki ini menyedihkan dan bahkan tidak memiliki latar belakang apapun. Sebagai seorang ayah, ia sama sekali tidak bisa membayangkan betapa cemas dan marahnya ia jika hal ini menimpa tubuh miliknya. Iya, kata singkat ini diucapkan tanpa ragu-ragu. Mata Meng Kongchan terlihat rumit, mengangguk sedikit, sepertinya kamu sudah mengambil keputusan, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi.
Saat kamu mengirim anak itu ke sini, dia pasti sudah mengenalku sehingga saya bisa menjadi penengah di masa depan. Tampaknya Anda cukup percaya diri pada orang ini dan berpikir dia bisa memenangkan hati saya. Haha, tentu saja aku tidak bisa menyembunyikan gagasan ini dari saudara Meng. Hua Fusen mengakuinya dengan jujur. Jadi, Meng Kongchan bertanya, berapa lama kamu akan membiarkan dia tinggal di sini? 5 tahun. Hua Fusen berkata, dalam 5 tahun ini, Anda tidak perlu memberinya perhatian atau bantuan, semuanya terserah dia. Lalu bagaimana jika kekhawatiranmu menjadi kenyataan? Meng Kongchan menyipitkan matanya. Kelembutan di wajah Hua Fusen tiba-tiba menghilang, dan sedingin es terbentuk di alisnya yang seperti pedang, antara tahun ketiga dan kelima, temukan alasan untuk mengirimnya keluar, dan kemudian temukan kesempatan untuk membunuhnya. Jangan gunakan tangan kerajaan Zetian dan kerajaan penenun mimpi agar tidak meninggalkan jejak. Ya. Meng Kongchan mengerti maksudnya dan perlahan mengangguk, namun, betapapun sempurna situasinya, Cai Li tidak akan bisa menghilangkan kecurigaannya. Mengapa tidak memberitahu Cai Li saja dan biarkan dia menyerah? Hua Fusen menghela nafas pelan, dengan sedikit kelemahan pada perkataannya, kamu belum pernah melihat dalamnya cintanya pada laki-laki itu. Jika ini benar-benar bukan orang yang tulus padanya, daripada membiarkan hatinya terluka, lebih baik. Masih ada kenangan yang tersisa di hatiku. Yun Ce. Jika kamu bisa lulus ujian terakhir, dewa ini secara pribadi akan membatalkan pertunangan dengan kerajaan Shenluo dan tidak akan keberatan dengan perselingkuhanmu dengan Cai Li. Bahkan jika ada masalah, dewa ini akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Keesokan harinya, Yun Ce dan Hua Cai Li berjalan menuju paviliun Yixin. Sesampainya di sana, mereka melihat Hua Fusen yang sedang berdiri membelakangi mereka, dan seketika, Hua Fusen berkata dengan perkataan langsungnya. Apakah kamu sudah siap dengan ujian terakhir? Yun Ce langsung memberi hormat dan berkata, baiklah, junior akan berusaha sebaik mungkin dan tidak akan pernah mengecewakan hati Cai Li dan kepercayaan senior. Hua Cai Li dengan cepat, memperingatkan, ayah dewa, kami telah sepakat bahwa Anda tidak boleh dengan sengaja menciptakan kesulitan, jika tidak, baik saya, maupun Bibi tidak akan setuju. Jangan khawatir. Hua Fusen berkata dengan ringan, ujian terakhir ini sebenarnya sangat sederhana. Selama dia mau, dia akan bisa menyelesaikannya. Hua Fusen berbalik dan melihat ke arah Yun Ce, ujian terakhir, yang mulia ini ingin Anda pergi ke kerajaan penenun mimpi dan tinggal di sana sendirian, selama 5 tahun. Yun Ce mengangkat matanya, dengan sedikit terkejut di wajahnya. Hua Cai Li mengerang kaget dan langsung menolak, tidak. Kakak Yun belum pernah ke kerajaan dewa lainnya, dan dia tidak pernah berinteraksi dengan kerajaan dewa penenun mimpi. Jika dia dibiarkan di sana sendirian, dia bahkan tidak memiliki siapapun yang bisa diajak berteman, kalau dia menghadapi bahaya. Apalagi tidak ada siapapun yang menemaninya. Dan 5 tahun, bagaimana bisa? Reaksi Hua Cai Li benar-benar diharapkan oleh Hua Fusen. Dia tidak menuruti perkataan putrinya, namun ekspresinya menjadi lebih serius. Apakah menurutmu Yun Ce tidak memiliki kemampuan untuk berada di kerajaan penenun mimpi selama 5 tahun? Atau, hubungan Anda tidak dapat bertahan bahkan hanya dalam 5 tahun? Sebelum Hua Cai Li dapat berbicara, Hua Fusen sudah sangat kecewa dan berkata, ujian terbaik dari suatu hubungan adalah waktu. Ujian terbaik dari kemampuan seseorang adalah berdiri sendiri. Batas waktu yang saya tetapkan bukanlah 100 tahun, bukan 50 tahun, tapi hanya 5 tahun. Cai Li, kamu lagi dan lagi bilang kalau kalian berdua tidak takut dan sangat teguh, tapi kamu begitu takut dan menolak persyarat ini yang hanya 5 tahun. Sepertinya hubungan kalian tidak lebih dari ini. Tentu saja tidak. Hua Cai Li langsung membalas, kakak Yun dan aku baru bersama beberapa bulan, bagaimana mungkin kami, tiba-tiba terpisah sekian lama. Apalagi kerajaan penenun mimpi adalah bukan tempat yang biasa, tapi kerajaan dewa. Meskipun kakak Yun sangat kuat, bagaimanapun juga, kakak Yun baru berusia 60 tahun siklus usia. Jika dia berada di tempat seperti kerajaan penenun mimpi, tidak mungkin. Hua Fusen mendengus keras dan menyela kata-kata Hua Cai Li, itu berarti penolakan. Bagus sekali. Tidak. Yun Ce menjabat tangan Hua Cai Li, lalu mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan penuh kesungguhan, junior mengatakan bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan ujian dewa senior. Hua Fusen akhirnya sedikit mengangkat alisnya. Yun Ce melanjutkan, dan, seperti yang dikatakan senior, dibandingkan dengan niat saya untuk bersama Cai Li dan konsesi senior, ujian ini sebenarnya sangat sederhana, tidak lebih dari sebuah hadiah. Kakak Yun. Tangan Hua Cai Li perlahan mengepal, dan saat dia berbisik, ada kabut di matanya. Dia takut Yun Ce akan berada dalam bahaya ketika dia sendirian di luar, dan dia juga takut, kata, perpisahan, yang tiba-tiba terlintas di hatinya dan membuatnya sangat sedih sesaat. Bagus sekali. Suara Hua Fusen turun dan sedikit melambat,
dan bahkan cara dia memandang Yun Ce juga menjadi sedikit lebih lembut. Di Abis, tidak ada yang tidak tahu tentang kerajaan penenun mimpi, dan dia yakin Yun Ce dapat menebak secara kasar tujuan pengirimannya ke sana. Fakta bahwa dia menerimanya dengan begitu tenang juga menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia tidak memiliki niat jahat di dalam hatinya. Setelah 3 hari, seseorang akan menyiapkan bahtera yang mendalam untukmu, dan kamu harus pergi sendiri. Namun, kamu adalah orang yang dicintai Caili, dan Yang Mulia Dewa tidak sepenuhnya tidak melindungimu. Saat kamu tiba di kerajaan Dewa Penenun Mimpi, saya pribadi akan menyuruh Dewa Wu Meng untuk mengatur tempat untuk Anda, tapi setelah itu, semuanya tergantung pada Anda. Dia menatap setiap perubahan di pupil Yun Ce, ini hanya 5 tahun, jangan mengecewakan Yang Mulia ini dan Caili.